Sadar atau nggak sadar, setiap hari kita tuh sebenarnya lagi mengonsumsi 5 racun tersembunyi. Racun ini nggak ada baunya, nggak ada warnanya, malah seringkali rasanya nikmat. Tapi pelan-pelan, racun-racun ini menyerang aset kita yang paling berharga, otak kita. Pernah ngerasa nggak sih, makin kesini kok makin susah fokus? Gampang lupa atau ide rasanya buntu terus? Kalau Anda ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan kayak otak kita ini jadi laptop kentang yang lemot, itu adalah gejala yang umum banget di era digital. Dan ini bukan kebetulan. Dan dengerin ini baik-baik ya. Ini tuh seringnya bukan salah Anda. Sama sekali bukan karena Anda kurang pinter atau kurang berusaha. Kita semua ini ada di tengah-tengah perang yang nggak kelihatan. Perang yang sengaja dirancang buat melumpuhkan kekuatan super kita, yaitu kemampuan buat fokus dan berpikir jernih. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah 3 hal penting. Pertama, racun produktivitas palsu. Kedua, bahaya dari racun konsumsi instan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, gimana caranya kita bisa mulai melakukan serangan balik. Kita mulai dari bagian pertama ya, racun produktivitas palsu. Ini nih racun yang paling licik, soalnya dia nyamar jadi sesuatu yang kita anggap bagus. Kebiasaan yang malah sering kita bangga-banggain, padahal diam-diam lagi ngerusak otak kita dari dalam. Ini dia racun nomor 1, multitasking. Hayo ngaku, kita semua pasti sering lakuin ini kan? Lagi fokus kerja, ada notif, cek sebentar, balas chat, scroll media sosial dikit. Rasanya sih sibuk, produktif banget gitu. Padahal, itu semua cuma ilusi, kita cuma lagi nipu diri sendiri. Jadi gini, otak kita itu sebenarnya nggak didesain buat multitasking. Yang sebenarnya terjadi itu namanya task switching, alias loncat-loncat dari satu kerjaan ke kerjaan lain. Nah, setiap kali kita loncat fokus, itu tuh kayak ganti gigi di mobil manual. Mesti injek kopling, ganti persneling, gas lagi. Boros banget, boros energi mental. Kita kira efisien, padahal kita lagi ngabisin bensin otak kita sampai kering. Kedengaran familiar nggak? Sibuk dari pagi sampai malam, pas mau tidur, rasanya kok nggak ada ya kerjaan yang bener-bener beres. Nah itu bukan karena Anda nggak mampu, tapi karena RAM di otak kita, memori kerja kita, itu kepenuhan terus, alias overload. Terus gimana dong penawarnya? Sederhana, monotasking. Coba deh mulai dari satu langkah yang agak radikal. Matiin semua notifikasi yang nggak penting, terus coba deh pakai teknik Pomodoro. Fokus total ke satu kerjaan aja selama 25 menit, terus istirahat 5 menit. Ulangi, ini tuh kayak ngelatih lagi otot fokus kita. Hasilnya, pikiran jadi lebih tenang, dan kualitas kerjaan juga pasti jauh lebih bagus. Oke, racun nomor 2. Ini yang sering banget dipamerin sebagai lencana kehormatan kurang tidur. Budaya kali hustle atau gila kerja bikin kita bangga kalau begadang. Tidur cuma 4 jam dianggap keren. Padahal itu bukan produktivitas, itu namanya sabotase diri. Ini penting banget buat kita pahami. Tidur itu bukan mode mati. Justru pas kita tidur, otak kita lagi kerja keras. Dia itu kayak kru pembersih malam hari yang tugasnya buang sampah-sampah info, merapikan memori, dan ngecas ulang energi. Melewatkan tidur itu sama aja kayak maksa mobil balap jalan terus dengan mesin yang kotor. Ini fakta yang lumayan mengejutkan. Penelitian tuh secara konsisten nunjukin kalau kurang tidur bikin kemampuan kognitif kita setara sama orang yang lagi mabuk. Ironis kan, kita begadang biar lebih produktif, malah akhirnya kerja dengan otak yang mabuk, yang hasilnya pasti lebih jelek. Coba kenali gejalanya zombie produktif. Fisik kita sih ada di depan laptop, jari kita ngetik, tapi otak kita udah check out dari kapan tahu. Kita cuma jalanin tugas secara otomatis tanpa ada kreativitas atau pemikiran kritis sama sekali. Penawarnya sebetulnya sederhana, tapi butuh komitmen. Prioritaskan tidur. Stop anggapan kalau begadang itu keren. Jadikan tidur 7-8 jam itu sebagai ritual yang nggak bisa diganggu-gugat. Ingat deh, kita ngecas HP kita setiap malam. Kenapa kita nggak lakuin hal yang sama untuk aset kita yang paling berharga? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita akan bahas racun yang paling bikin nagih di era modern yang kita konsumsi lewat layar kita setiap detik. Racun konsumsi instan. Anda pasti tahu jebakan ini. Niatnya cuma mau lihat satu video pendek, tahu-tahu 1 jam udah hilang. Masalahnya bukan di kontennya, tapi di polanya. Kalau makanan cepat saji digital ini jadi menu utama otak kita, lama-lama otak kita jadi kecanduan dopamin instan dan kehilangan kemampuan untuk fokus mendalam. Coba deh, anggap otak Anda itu kayak kebun yang subur. Apa yang Anda tanam, ya itulah yang bakal tumbuh. Kalau setiap hari kita cuma nabur benih konten 15 detik yang dangkal dan acak, ya jangan kaget kalau yang tumbuh nanti adalah kemampuan fokus yang kerdil.
Gejalanya apa? Macam-macam. Baca buku jadi terasa kayak siksaan. Nggak sabaran nonton video yang durasinya lebih dari 1 menit. Otak kita dilatih untuk menuntut kepuasan instan, yang akhirnya bikin pencapaian nyata dalam hidup terasa terlalu lambat dan ngebosenin. Penawarnya adalah diet konten. Coba deh batasi waktu scrolling Anda secara sadar. Ganti 30 menit scroll dengan baca buku atau dengerin podcast. Dan yang paling penting, biarkan diri Anda bosan. Hentikan kebiasaan buat ngisi setiap detik kosong dengan HP. Justru di saat bosan itulah kreativitas seringkali muncul. Lanjut ke racun nomor 4, bahan bakar oplosan. Kita sering lupa kalau apa yang kita makan itu adalah bahan bakar buat otak. Kita pengennya otak kita punya performa sekelas Ferrari, tapi kita isinya pakai makanan sampah yang murah dan gampang. Ya, ini resep pasti buat bikin mesinnya rusak. Makanan itu bukan cuma soal berat badan loh. Ada jalur komunikasi langsung, semacam jalan tol antara usus dan otak kita. Waktu kita makan makanan sampah, usus kita meradang. Peradangan itu mengirim sinyal kacau ke otak, yang akhirnya menyebabkan brain fog, gampang capek, dan mood yang naik turun. Gejalanya umum banget, ngantuk berat abis makan siang, mood nggak stabil tanpa sebab yang jelas. Kita sering nyalahin stres kerjaan buat burnout kita. Padahal seringkali akar masalahnya itu ada di piring makan kita. Penawarannya nggak perlu drastis kok, mulai aja dari yang kecil-kecil. Minggu ini, coba deh ganti 1 minuman manis Anda dengan air putih. Atau tambahin sayuran ke menu makan malam. Ingat aja prinsipnya, makanan sampah sama dengan otak sampah. Oke, racun kelima ini mungkin yang paling sensitif. Tapi kita harus jujur, karena ini masalah nyata buat banyak orang. Di era digital, racun ini jadi sangat berbahaya. Karena gampang banget diakses, gratis, dan selalu ada. Dia jadi semacam pintu darurat palsu dari stres dan kebosanan. Cara kerjanya begini. Pornografi internet itu membanjiri otak dengan dopamin dalam level yang nggak alami, kayak tsunami kimia gitu. Lama-kelamaan, otak kita beradaptasi dengan jadi kebal. Akibatnya, aktivitas normal yang seharusnya bikin kita bahagia, kayak mencapai target kerjaan atau ngobrol sama temen, jadi terasa hambar. Dampak jangka panjangnya nggak main-main. Kemampuan kognitif bisa hancur, kehidupan sosial rusak karena interaksi nyata terasa hambar, dan timbul rasa insecure yang parah, karena standar di otak kita dibentuk oleh sesuatu yang fiktif. Ini adalah resep pasti untuk merasa gagal dan kosong. Penawarnya dimulai dengan 1 langkah yang paling berani. Jujur sama diri sendiri. Akui kalau ini jadi masalah. Terus, ambil tindakan praktis. Hapus aksesnya dan ganti kebiasaan itu dengan sesuatu yang membangun, kayak olahraga atau jalanin hobi. Ingat ya, ini adalah proses. Ini adalah maraton untuk merebut kembali realitas Anda. Kita udah mengidentifikasi 5 musuh utama fokus kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita melancarkan serangan balik untuk merebut kembali kendali atas pikiran kita? Kalau Anda perhatikan, ada benang merah yang menyatukan semua racun ini. Semuanya adalah jalan pintas menuju kepuasan instan. Semuanya adalah bentuk pelarian dari rasa bosan, dari stres, atau dari ketidaknyamanan. Dan penawarnya juga punya 1 benang merah yang sama. Memilih jalan yang lebih sulit. Memilih disiplin jangka pendek demi mendapatkan kekuatan dan kebebasan jangka panjang. Ini bukan tentang membatasi diri. Ini tentang membebaskan diri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa masalahnya, tapi apa langkah pertama Anda. Dari kelima racun ini, mana yang akan Anda lawan mulai hari ini? Pilih satu saja. Lakukan 1 perubahan kecil. Coba matikan notifikasi, atau baca 1 halaman buku, atau minum segelas air lebih banyak. Otak Anda adalah aset terbesar Anda. Beri dia nutrisi, jangan diracuni. Jaga dia, maka dia akan menjaga Anda.